Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa Kuil Surgawi. Bab 601. Hah? Apa yang terjadi? Tang Yun, yang putus asa dan siap menghancurkan dirinya sendiri, membuka matanya dengan tidak percaya dan menatap komandan kegelapan di tahap awal 3 kesengsaraan yang tiba-tiba membeku di depannya. Dia dan berdiri tak bergerak. Untuk sesaat, ketika Tang Yun melihat dengan jelas komandan kegelapan di depannya yang mencoba membunuhnya, dan kristal gelap di tubuhnya hancur, Tang Yun terkejut dan terpana. Mari kita bicara tentang pembangkit tenaga listrik gelap yang ingin membunuh Tang Yun di tahap awal 3 kesengsaraan. Dia masih mempertahankan postur mengangkat pedang tinggi-tinggi dengan kedua tangannya. Tapi matanya menatap dengan bodoh ke tangan besar berwarna gelap yang terulur dari dadanya. Bang! Saat berikutnya, tangan hitam besar itu menghancurkan kristal gelap di tubuhnya hingga berkeping-keping. Pembangkit tenaga listrik gelap dari tahap awal 3 kesengsaraan berbalik dengan sangat enggan. Lalu dia melihat Kaisar Kegelapan 3 kesengsaraan tingkat tinggi. Kamu adalah Kaisar Kegelapan. Kenapa? Komandan Kegelapan di masa-masa awal 3 kesengsaraan ini awalnya adalah orang kuat di bawah Kaisar Bintang. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati pada saat ini, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar dibunuh oleh serangan diam-diam oleh Kaisar Kegelapan 3 kesengsaraan tingkat tinggi. Wajah Xiao Su acuh tak acuh, matanya sangat dingin, dan tidak ada emosi sama sekali. Dengan goyangan lengannya, komandan kegelapan di depannya pada tahap awal 3 kesengsaraan berubah menjadi kabut hitam yang memenuhi langit dengan keengganan yang ekstrim. Xiao Su. Saat Tang Yun melihat Xiao Su, tubuhnya gemetar. Xiao Su menatap Tang Yun dengan mata yang sangat dingin, kamu mengenali orang yang salah. Setelah Xiao Su selesai berbicara, dia berhenti berbicara dengan Tang Yun dan berbalik untuk membunuh komandan kegelapan di tahap awal 3 kesengsaraan yang mengejar Kong Chang. Faktanya, apa yang Tang Yun tidak ketahui adalah ketika dia akan dibunuh oleh komandan kegelapan yang berada di tahap awal 3 kesengsaraan, Xiao Su sangat gelisah. Xiao Su tidak ingin menyelamatkan Tang Yun, tetapi tubuhnya tanpa sadar bergegas ke Tang Yun. Ya, itu sepenuhnya di bawah sadar. Kebencian di hati Xiao Su terhadap Tang Yun tidak hilang sama sekali. Namun saat Tang Yun diancam akan dibunuh, Xiao Su akhirnya mengambil tindakan. Bahkan jika dia ingin mati, aku harus membunuhnya. Siapa kamu? Xiao Su membela perilakunya barusan di dalam hatinya. Kemudian segel gelap dipasang di kepala komandan kegelapan yang mengejar Kong Chang di tahap awal 3 kesengsaraan. Sosok komandan kegelapan yang mengejar Kong Chang di tahap awal 3 kesengsaraan membeku di tempatnya sesaat. Boom! Kong Chang terengah-engah, dan terlihat kaget saat dia bergegas dalam sekejap mata dan mulai dengan cepat menyerang Xiao Su, komandan kegelapan di tahap awal 3 kesengsaraan. Ini, Xiao Su. Wajah tua Kong Chang penuh dengan keterkejutan. Mulutnya terbuka lebar. Pada saat yang sama, tepat ketika Xiao Su pergi untuk menyelamatkan Tang Yun dan membunuh seorang komandan gelap di bawah Kaisar Bintang dalam serangan diam-diam. Dunia seberang juga mengambil tindakan. Seorang pria berkulit gelap yang kuat yang berada di tahap awal 3 kesengsaraan yang mengejar Wan Tianxue dan Hill secara sepihak terbelah menjadi dua dari awal hingga akhir oleh pedang Tianyi. Kristal gelap di dalam tubuh segera meledak dan langsung diserap ke dalam tubuh kegelapan oleh dunia. Setelah itu, dunia tidak berhenti sama sekali. Dengan gerakan cepat, dia muncul di depan komandan kegelapan di tahap awal 3 kesengsaraan yang telah ditekan oleh Xiao Su. Kuil Surgawi. Bangun! Tianxia bergegas menuju prajurit kegelapan di tahap awal dari 3 kesengsaraan yang ditekan oleh Xiao Su. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah komandan kegelapan. Tiba-tiba, bayangan olah kecil ilusi menyelimuti komandan kegelapan di tahap awal 3 kesengsaraan. Sebagai penguasa kuil Tianxia, dia secara alami sangat mahir dalam taktik serangan gabungan yang diwarisi dari kuil Tianxia. Pada saat ini, satu gerakan menjebak lawan selama sedetik. Ya, itu hanya berlangsung sesaat, tapi untuk pembangkit tenaga listrik top dunia seperti Xiao Su. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup. Kemudian, Xiao Su dan Tianxia melancarkan ratusan serangan terhadap orang kuat yang terperangkap di tahap awal 3 kesengsaraan dalam sekejap mata. Tidak, Bang. Hasilnya sama sekali tidak mengejutkan. Tubuh komandan kegelapan yang sempat terjebak di tahap awal 3 kesengsaraan langsung dihancurkan oleh upaya bersama Tianxia dan Xiao Su. Di tempat. Lanjutkan, hanya tersisa satu. Kata Tianxia pada Xiao Su. Xiao Su juga mengangguk pada Tianxia. Pada saat ini, komandan kegelapan terakhir di tahap awal 3 kesengsaraan sedang diserang dan dibunuh bersama oleh 5 orang kuat di puncak 2 kesengsaraan kuil surgawi generasi pertama. Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancuran, Kaisar Pembunuh, dan Jiwer, 5 pusat kekuatan puncak di akhir bencana kedua, mengepung dan membunuh pusat kekuatan gelap di 3 tahap awal bencana. Namun, hingga saat ini, komandan kegelapan yang berada di tahap awal dari 3 kesengsaraan telah terbunuh dalam 1 detik. Semua orang di medan perang baru saja bereaksi. Apa yang terjadi? Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Kegelapan. Mereka di sini untuk membantu kita. Ini
Yang Xia, Qin Wu, Dao Yi dan yang lainnya semuanya tercengang saat ini. Namun tak lama kemudian para ahli top di pihak Tianxia mengenali Kaisar Pembantaian dan lainnya. Yang Xia sangat terkejut dan berkata, itu adalah Raja Surgawi Empat Kutub dari Kuil Surgawi. Itu mereka, bukan yang kuat dari sisi gelap. Tianxia, kamu. Tianxia kamu. Ini tidak mungkin. Kamu sudah lama mati, Bagaimana kamu masih hidup? Orang-orang kuat di dunia saat ini sangat terkejut ketika Komandan Kegelapan, yang dikepung oleh 5 orang kuat di Kuil Surgawi, meraung dengan sangat ketakutan. Apa? Lalu, siapa penguasa Kuil Surgawi? Semua orang kuat di dunia Departemen Perang sangat terkejut. Pada saat ini, baik Tianxia maupun Xiao Su tidak memperhatikan mereka. Pertempuran sudah dekat. Jauh di langit dan jauh di langit, Xiao Tians, yang melawan 4 kaisar kegelapan sendirian, tidak dapat lagi bertahan. Jadi mereka berdua harus cepat. Bas. Saat berikutnya, Xiao Su dan Tianxia secara bersamaan memanggil 2 bayangan kuat yang menghubungkan langit dan bumi dan tingginya puluhan ribu meter. Kemudian 2 hantu besar dan kuat menginjak pembangkit tenaga listrik gelap di kejauhan pada tahap awal 3 kesengsaraan. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik teratas dari 5 puncak bencana tahap kedua dari Kuil Surgawi generasi pertama juga melancarkan serangan penuh terhadap Komandan Kegelapan terakhir yang berada di tahap awal bencana ketiga. Tidak. Bang. 2 ahli tingkat tinggi Kaisar Kegelapan dari bencana ketiga, ditambah 5 ahli top yang berada di puncak bencana kedua. Sebanyak 7 pukulan dahsyat dari orang-orang paling berkuasa di dunia. Tanpa mengherankan, Komandan Kegelapan terakhir di tahap awal 3 kesengsaraan dibunuh di tempat oleh semua orang. Kemudian, energi dan Daoyun dari Komandan Kegelapan yang terbunuh pada tahap awal 3 kesengsaraan langsung ditelan oleh 5 orang kuat di Kuil Surgawi. Dalam sekejap, 5 orang yang membagi kekuatan dan energi pembangkit tenaga listrik gelap Daoyun di tahap awal kesengsaraan ketiga, aura mereka langsung menembus ke puncak kesengsaraan kedua. Jenderal, dengarkan perintahnya, bekerja sama dengan Tianxia, dan bunuh semua pasukan kegelapan. Tianxia memberi perintah kepada 5 orang dari Kuil Yitian. Dia dan Xiao Su saling memandang, dan tubuh mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya hitam, dengan cepat naik dari tanah dan bergegas menuju medan perang teratas di atas awan ketinggian. Saat Tianxia dan Xiao Su bergegas ke atas, keduanya juga memancarkan ribuan lampu pedang hitam. Puf 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 puf. Di tanah, orang-orang kuat berkulit gelap yang sebaik Raja Manusia dalam satu bencana tidak akan mati atau terluka parah selama mereka terkena cahaya pedang hitam, dan mereka juga akan menjadi terluka parah di pasukan kegelapan, termasuk mereka yang berada di 3 puncak 2 bencana. Orang kuat itu juga terluka parah dalam sekejap di bawah pencekikan ratusan lampu pedang gelap. Bunuh. Raja Empat Tiang dari Kuil Surgawi generasi pertama memiliki begitu banyak pengalaman bertempur. Hampir segera setelah 3 prajurit kegelapan di puncak kesengsaraan kedua terluka parah oleh upaya bersama Tianxia dan Xiao Su, mereka segera memanfaatkan kesempatan itu. Dalam sekejap, 3 pembangkit tenaga kegelapan, yang terluka di puncak bencana kedua dan belum sadar, diledakkan di tempat. Kuil Surgawi generasi pertama akan bekerja sama denganmu untuk membunuh semua musuh yang menyerang dinasti Tianxia kita. Semua orang kuat di dunia ini akan membunuh bersama kita. Kaisar Pembantaian memegang pedang berat hitam itu erat-erat di kedua tangannya dan berteriak. Pada saat ini, di antara orang-orang kuat di pasukan Kaisar Kegelapan, 3 dari 8 orang kuat kegelapan di tahap akhir dan puncak kesengsaraan kedua telah terbunuh, hanya menyisakan 5. Jumlah pembangkit tenaga listrik gelap yang telah mencapai tingkat bencana telah berkurang sepertiganya setelah dicekik oleh Tianxia dan Xiao Su dalam upaya bersama. Hanya tersisa lebih dari 200 patung. Di tanah markas besar perang Xia Jing, Kaisar Hitam, yang sebelumnya ingin memberikan energi kepada Xiao Tians, berdiri dan menghunus pedang panjangnya setelah Tianxia dan Xiao Su bergegas. Anggota Kuil Tianshen generasi kedua, An, Lu, Zhan, Mi, yang juga telah mencapai tingkat bencana kedua, juga berdiri dan memegang pedang panjang. Ada juga yang Xia, Wan Tianshui, Hil, Henry, dan Dao Yi yang sudah mendapatkan kembali wujudnya. Sebanyak 10 orang kuat dari tingkat 2 Raja Kesengsaraan. Selain 5 ahli 2 kesengsaraan puncak dari Kuil Surgawi generasi pertama, ada total 15 ahli 2 kesengsaraan. Ada lebih dari selusin orang kuat setingkat Raja Manusia bencana di dunia ini. Ada hampir 200 manusia ahli tingkat Raja. Gosok 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 gosok. Semua pembangkit tenaga listrik teratas di dunia, pada saat ini, semua bilah tajamnya terhunus. Orang kuat 2 kesengsaraan memimpin. Ada total 15 orang kuat 2 kesengsaraan di sisi dunia saat ini, bertarung melawan 5 orang kuat 2 kesengsaraan yang tersisa di dunia gelap. Tidak ada kejutan dalam pertempuran ini. Hanya puncak dari 5 dewa dan 2 bencana di Kuil Surgawi generasi pertama yang dapat melenyapkan 5 bencana dahsyat di dunia gelap. Belum lagi ada 10 orang kuat dari 2 kesengsaraan di dunia ini. Jadi pertempuran di darat dengan cepat berubah 180 derajat. 5 orang kuat di dunia gelap yang menderita 2 bencana semuanya terbunuh dalam sekejap mata. Dalam serangan terakhir Kaisar Pembunuh dan Kaisar Penghancur, 2 prajurit kegelapan dari tahap akhir kesengsaraan kedua meledakkan diri dan menderita luka serius. Tapi saat mereka menyerap energi dan Daoyun dari pembangkit tenaga listrik kegelapan, luka mereka langsung pulih.
Orang-orang kuat teratas di sisi gelap dibantai dari atas ke bawah. Pertama, 4 orang kuat di tingkat 3 bencana dibunuh oleh Tianxia dan Xiao Su dalam serangan mendadak. Kemudian, orang-orang kuat dari tingkat bencana kedua dibantai oleh kuil surgawi generasi pertama, kuil surgawi generasi kedua, dan pembangkit tenaga listrik teratas dari semua pihak di dunia. Pada akhirnya, hanya pembangkit tenaga kegelapan di tingkat bencana dan tingkat raja manusia yang tersisa. Hanya saja ketika pihak saat ini memiliki orang kuat dengan level 15 dewa dan 2 kesengsaraan, dialah yang duduk sebagai komando. Sisi gelap pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk kembali lagi. Bas, 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 bas. Setiap kali beberapa prajurit kegelapan dibantai, cahaya dari rangkaian matahari yang terik di satu sisi dunia menerangi lebih banyak area dan mengusir atmosfer gelap di bumi. Bab 602. Jauh di dalam dunia gelap, tempat jalan gelap berada, jalan gelap menekan perlawanan kesadaran dunia Departemen Perang. Kali ini dunia gelap menyatukan kekuatan 4 kaisar kegelapan untuk menyerang dunia saat ini. Kesadaran dunia Departemen Perang juga sadar akan krisis ini. Sehingga perlawanan menjadi semakin intens. Boom, boom, boom. Bola cahaya putih yang terhalang oleh penghalang gelap yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menembakkan petir putih setebal ember, membombardir penghalang gelap bagian luar. Yuan, menyerahlah. Kamu tidak bisa melarikan diri. Itu bukan kekuatanmu. Kamu tahu apa yang aku bicarakan. Kamu telah melarikan diri selama ribuan tahun dan kamu sudah muak. Nada suara Darkworld Avenue dia berkata dengan muram. Dia menyebut keinginan dunia Departemen Perang sebagai sumbernya. Kehendak dunia Departemen Perang masih terus mempengaruhi penghalang penyegelan luar. Pada saat ini, mendengar kata-kata itu juga diucapkan kepada kehendak kegelapan, Diga, kamu tidak perlu berbicara denganku, apakah kamu memiliki kendali penuh atas dunia tersebut? Asal mula jalan dunia gelap ini. Oh. Sumber kemauan dunia Departemen Perang melontarkan cibiran menghina dan melanjutkan, Dijia, sejauh yang saya tahu, Kaisar Kegelapan di bawah komando Anda sekarang bersaing dengan Anda untuk menguasai jalan gelap. Jika tidak, Anda dapat melepaskannya aku akan keluar, aku akan membantumu membunuh mereka semua, lalu kita akan bertarung sampai mati, bagaimana? Huff. Diga, kehendak jalan dunia gelap, mendengus dengan nada menghina dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia langsung memanggil api hitam yang semakin kuat untuk membakar keinginan dunia perang. Segera, di bawah nyala api hitam yang tak ada habisnya, kesadaran Departemen Perang berhenti berbicara dan mulai mengerahkan kekuatan untuk menahan nyala api gelap. Kesadaran dunia Departemen Perang juga menjadi lemah di bawah nyala api gelap. Dan saat keinginan dunia gelap terus meningkatkan kekuatan dan menyempurnakannya, tiba-tiba keinginannya mulai bergetar hebat. Emosi buruk muncul dalam kesadaran Dijia. Sesuatu terjadi di pihak Tianxia. Energi jalan gelap terkuras dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Sebanyak 8 orang gelap yang kuat dengan 3 tingkat kesengsaraan pergi menyerang Tianxia. Bukankah mungkin mereka masih tidak bisa mengalahkan mereka? Dijia ada rasa tidak percaya di hatiku. Kemudian Tiga mulai menyimpulkan, tetapi segera setelah dia mulai menyimpulkan, keinginan dunia Departemen Perang menghentikan deduksinya. Sambaran petir putih menyambar langsung ke tubuh Dijia. Haha, Diga, apakah perhatianmu masih terganggu saat bertarung melawanku? Kehendak dunia Departemen Perang berkata kepada Dijia sambil mencibir. Dijia berhenti mengatakan apapun dan segera memanggil lebih banyak api gelap, meningkatkan intensitas untuk membakar keinginan dunia Departemen Perang. Dalam kehampaan jauh di dunia gelap, 2 bos teratas di dunia ini berhenti berbicara, dan kedua belah pihak memulai konfrontasi yang lebih dalam. Meskipun keinginan dunia Departemen Perang telah lama berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, hanya masalah waktu sebelum kehancurannya. Tapi itu untuk masa depan. Setidaknya sekarang keinginan Departemen Perang dunia masih memiliki kemampuan untuk melawan. Dijia menatap dingin keinginan dunia Departemen Perang, yang aura membaranya semakin lemah, dan berkata, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Selama aku memurnikanmu, bahkan jika semua orang di luar bersatu, lalu kenapa? Dunia ini milikku. Dijia berhenti menyimpulkan apa yang terjadi di dunia Departemen Perang, dan malah lebih fokus pada pemurnian. Dunia Departemen Perang muncul, dan di sisi Tianxia Xia Jing, Gao Weiwei menatap Tianxia dan Xiao Su, bergegas menuju 2 aliran cahaya di atas awan di langit, merasa agak lega. Sebelumnya, suaminya Xiao Tians mengambil sendiri 4 kaisar kegelapan terkuat di dunia gelap. Gao Weiwei tahu bahwa dia tidak dapat membantu, jadi dia berharap dunia akan muncul dengan cepat. Sekarang, hasil pertempuran di lapangan pada dasarnya telah diputuskan. Hanya masalah waktu sebelum semua orang kuat di dunia Departemen Perang dimusnahkan oleh orang-orang kuat di sisi gelap. Gao Weiwei membawa pedang panjang, bergegas ke belakang Kaisar Hitam, dan menebas pembangkit tenaga listrik gelap di tahap akhir Raja Manusia dengan satu pedang. Berkata kepada Heidi, Sister Heidi, cepat bunuh pembangkit tenaga listrik kegelapan di atas level Raja Manusia, lalu kalian semua naik dan bantu Tians. Kaisar Hitam bertarung melawan Kaisar Kegelapan di tahap akhir kesengsaraan pertama. Mendengar ini, Kaisar Hitam mengulurkan tangannya untuk memenjarakan Kaisar Kegelapan, lalu menebas inti gelap lawan dengan pedang, dan berkata kepada Gao Weiwei, bagus.
Kemudian, setelah Kaisar Hitam selesai berbicara dengan Gao Weiwei, dia berteriak kepada Wan Tiansui Yang Xia, Dao Yi, dan lainnya, semua orang kuat di atas bencana kedua, segera bunuh sisa kekuatan tingkat tinggi lawan, lalu pergi ke medan perang langit untuk mendukung, cepat. Bagus. Menerima. Di medan perang darat, Wan Tiansui, Yang Xia, Dao Yi, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan lainnya semuanya mendengar kata-kata Kaisar Hitam, dan segera semua orang mulai mengejar semua Kaisar Kegelapan di dunia gelap yang berada pada tingkat bencana. Mereka membutuhkan waktu tercepat untuk mencapai puncak awan untuk bergabung dalam pertempuran. Pada saat ini, di atas awan tinggi di langit Xia Jing, wajah Xiao Tians sangat pucat, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Di depannya ada bayangan aula 1000 meter. Di bawah bayang-bayang aula, 4 kaisar gelap dunia gelap, Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, Kaisar Bintang, dan Kaisar Chen, bergegas keluar dengan ganas. Di atas bayangan aula utama, bayangan jalan Tuan juga terus menekan. Namun, semakin lama Xiao Tians menekan 4 kaisar kegelapan, semakin banyak energi yang dia konsumsi, dan bayangan aula utama kuil surgawi menjadi semakin lemah. Pada saat ini, di bawah bayang-bayang aula, 4 kaisar kegelapan dunia gelap menjadi cemas. Meskipun mereka tidak tahu kartu truf apa lagi yang dimiliki Xiao Tians, mereka secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Kartu truf lainnya di tangan Xiao Tians belum digunakan. Terakhir kali 5 hari lalu, saat bertarung di pihak di Xie, Xiao Tians memanggil berkah lebih dari 5.000 set formasi liang. Namun kali ini hal itu belum terjadi. Bang! Tiba-tiba pedang diri membuka lubang besar di bayangan aula. Kemudian luka besar itu sembuh dengan cepat. Tapi cahaya pedang gelap diri masih menembus bayangan aula dan mengenai Xiao Tians. Bayangan kecil yang mengesankan terbentuk di depan Xiao Tians, tetapi bayangan yang mengesankan itu terhalang oleh cahaya pedang gelap Kaisar Ri, langsung dipotong. Namun segera, dalam bayangan aula, satu demi satu, cahaya pedang gelap mulai menyerang tubuh Xiao Tians dengan lebih intensif. Tubuh Xiao Tians terguncang oleh pemukulan itu, dan bayangan aura yang terkondensasi di depannya dihancurkan satu persatu oleh 4 kaisar kegelapan. Kaisar dalam bayangan aula terus menyerang bayangan aula dengan gila, sementara Xiao Tians menatapnya dengan tajam dan berkata, Tuan Kuil Surgawi, berapa lama kamu bisa bertahan? Atau tunggu apa lagi? Mungkinkah kamu masih bisa, bukankah itu kartu truf melawan 4 kaisar kegelapan kita? Wajah Xiao Tians juga sama muramnya. Sambil mempertahankan kekuatan penyegelan kuil surga dengan seluruh kekuatannya, dia berkata kepada diri, tentu saja, diri, kalian berempat sudah selesai. Kalian berempat, 4 kaisar dunia gelap, matahari, bulan dan bintang, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hari ini. Aku bilang begitu. Xiao Tians menatap diri dan yang lainnya dengan mata yang sangat dingin. Niat membunuh itu sungguh menakjubkan. Untungnya, sebelum Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran kali ini, Xiao Tians membuat beberapa persiapan dan membangunkan generasi pertama dengan segala cara. Jika tidak, pertempuran ini tidak dapat dilakukan. Biarpun dia bertarung sampai mati, dia bisa mengusir pasukan dunia gelap. Tapi dunia ini mungkin akan hancur berkeping-keping. Sekarang, satu-satunya hal yang perlu dilakukan Xiao Tians adalah menunggu sampai dunia dan Xiao Su yang tersembunyi di bawah muncul. Oleh karena itu, sejak awal pertempuran ini, Xiao Tians secara langsung membawa matahari, bulan, bintang, dan 4 kaisar kegelapan tinggi ke langit. Biarkan mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan pertempuran di bawah ini. Tiba-tiba, pikiran Xiao Tians bergerak. Sudut mulutnya memunculkan senyuman, dan diam-diam dia berkata di dalam hatinya, ini dia datang. Xiao Tians merasakan dua aura familiar, bergegas menuju langit. Xiao Tians berdiri tegak, mengepalkan pedang panjang di tangannya, dan tidak lagi mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan penyegelan kuil surga. Bang! Ketika Xiao Tians sedikit mengurangi kekuatan segelnya, 4 kaisar kegelapan, Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, Kaisar Bintang, dan Kaisar Chen, dengan cepat mengambil kesempatan itu, menghancurkan aula ilusi dalam satu gerakan, dan muncul di luar. Diri menarik napas dalam-dalam, menatap Xiao Tians dan berkata, Xiao Tians, kartu truf apa lagi yang kamu punya? Setelah diri selesai berbicara, Di Yue, Di Xing, dan Di Chen semua memandang Xiao Tians dengan alis terangkat. Dan tepat ketika 4 kaisar kegelapan bergerak, tiba-tiba ekspresi mereka berempat berubah drastis di saat yang sama, dan keempat kaisar kegelapan melihat ke kedua sisi mereka pada saat yang bersamaan. Kemudian mereka melihat dua sosok dengan aura yang sangat kuat, keduanya mencapai puncak 3 kesengsaraan, muncul di belakang dan di sebelah kanan mereka. Segera dua sosok yang baru saja muncul, bersama dengan Xiao Tians, membentuk-bentuk segitiga di udara tinggi, mengelilingi keempat kaisar kegelapan. Tianxia memandang diri dan yang lainnya sambil tersenyum dan berkata, tentu saja kitalah yang ditunggu-tunggu Tians. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu puas? Matahari, bulan dan bintang, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu masih ingat aku, Tianxia? Ketika diri dan yang lainnya melihat Tianxia, mereka berempat bertindak seolah-olah mereka melihat hantu, menatap Tianxia dengan tidak percaya. Di Yue bahkan lebih buruk lagi, dan matanya penuh ketakutan yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa pria di depan Anda, 2000 tahun yang lalu, adalah makhluk yang menindas mereka dan membuat mereka terengah-engah. Dan kini pria ini benar-benar muncul lagi.
Kamu adalah Tianxia. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kamu sudah lama mati. Bagaimana kamu masih hidup? Di Yue menunjuk ke arah Tianxia dengan jari gemetar, dan dia tergagap ketika dia berbicara. Haha, kalian semua belum mati. Tianxia mendengus dingin dan berhenti berbicara. Saat ini, Xiao Su di sisi lain tidak berbicara. Xiao Su memandang matahari, bulan dan bintang di atas kepalanya, dan melihat ratus segel kekaisaran yang melawan kekuatan penekan dari Tuan Dao. Xiao Su melambaikan tangannya, dan dua segel kekaisaran gelap segera bergabung ke medan perang, langsung menghancurkan segel gelap Kaisar Star dan Di Chen. Apakah kamu Kaisar Kegelapan? Itu segel kekaisaran di Luo. Kamu. Siapa kamu? Di Xing dan Di Chen melihat ke segel kekaisaran gelap di Luo ketika mereka melihatnya. Tidak hanya generasi penguasa kuil surgawi Tianxia yang mengejutkan mereka, tetapi juga Kaisar Kegelapan yang berada di puncak tiga kesengsaraan muncul di depan mereka. Bersambung.